Halo, baru balik dari ngajar dan aku pengen ngebagiin salah satu pemikiran yang aku dapetin hari ini tentang mimpi. Menurut aku, mimpi itu tidak hanya kayak pas kamu ditanya kamu pengen jadi ini dan kamu benar-benar sure atau yakin akan itu, tapi juga hasil atau akumulasi dari apa yang kamu lakukan di hidup, orang-orang seperti apa yang kamu temui, dan pilihan-pilihan seperti apa yang kamu ambil. Nah, aku sendiri sebenarnya dengan mimpiku, aku jauh lebih yang nomor 2. Mimpiku ditentukan dengan bagaimana perjalanan hidupku dan hasil discovery dari orang-orang yang kutemui dan apa yang kulakukan. Awalnya, aku tuh sendiri gak tahu mimpiku tuh apa, tapi satu hal yang pasti, aku ingin menghasilkan uang karena aku tumbuh di keluarga yang kalau kita nggak kerja ya kita nggak makan, ya udah nggak ada pilihan lain. Waktu itu aku mencoba hal baru ya, waktu SMK aku ikut lomba sampai mewakili provinsiku ke Banten. Di lomba itu ada satu bapak yang bilang sama aku, bapak ini adalah guru, saya tebak nanti kamu akan jadi seorang guru, kata dia. Gak tahu kenapa Livia yang saat itu masih SMK ya, senang banget dengan kata-kata itu. Menurutku guru salah satu pekerjaan yang sangat mulia dan aku punya banyak sekali guru yang aku ingat sampai sekarang, saking baiknya mereka dan saking kerennya mereka. Di saat itu kemudian aku tahu mimpiku apa. Aku pengen jadi guru, aku pengen jadi pengajar. Kuliah aku S1, tapi saat itu aku nggak kerja sebagai guru, aku kerja sebagai manajer keuangan. Padahal aku sangat amat nggak suka matematika ya. Tiba-tiba gue jadi orang keuangan. For some reason I like my job that time because I can do it nicely. Sampai kemudian aku bosan, terus aku ketemu opportunity baru yaitu beasiswa ke luar negeri. Dan ya, kenapa nggak aku follow up aja, bisa kuliah ke luar negeri, makin pintar, kenapa enggak dibiayai pula sepenuhnya. Aku cobain, aku dapat beasiswa ke luar negeri, ke Inggris, aku kuliah dengan mengambil jurusan yang sama. Terus aku mikir aku pengen jadi dosen. Sebelum aku sampai di Inggris, aku tuh ke Jogja dulu untuk belajar IELTS ya, dan dibiayai juga sama beasiswa aku LPDP. Aku ketemu di sana dan banyak dari mereka, teman-temanku tuh award di LPDP tuh pengen jadi dosen juga. Tapi setelah kita bahas-bahas, kita udah hampir deket ya dengan kuliah, kita tuh sadar gaji dosen itu gak banyak. Dan kayaknya kita gak bisa hidup deh dengan kayak gini. Jadi banyak dari beberapa temanku tuh yang shifting impiannya kayaknya gak jadi dosen deh, jadi kerja di korporat dulu atau gimana gitu. Tapi aku masih punya mimpi untuk jadi dosen. Setelah aku selesai kuliah, salah satu di esaiku tuh mau buat sebuah komunitas dan juga gerakan di kotaku di Riau, Pekanbaru, untuk memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang pendidikan untuk anak-anak yang nggak beruntung. Dari sana aku udah plan segala macam dan sampai di sini, alhamdulillah gerakan itu sudah terbentuk. Namanya Education for All Movement atau disingkat dengan Edu for All. Aku udah jadi leader ya, aku udah bikin sesuatu yang aku bangun dari nol sendiri. Dan untuk pengajar, untuk dosen, aku udah coba. Pas aku balik dari Riau, aku coba ngajar di 2 kampus dan aku tersadarkan akan sebuah fakta, jadi dosen gak bisa ngidupin gue nih. Dan pendidikan gue yang 5 tahun ini di bidang yang sama, itu gak cukup untuk bikin gue dapet gaji yang layak. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah aku tuh tidak mau terkungkung di satu tempat yang self-development aku tuh mandek atau stagnan. Aku pengen berkembang karena hidup singkat ya kalau kita cuma hidup hari ke hari aja gitu, tapi tidak buat itu bermakna. Aku punya bias mungkin atau perspektifku sendiri bahwa orang yang bekerja, mungkin kita pegawai negeri atau guru atau dosen, kadang hal-hal yang kita bicarakan tuh banyaknya tentang hari-hari, keluarga kita gimana, anak kita gimana, pacar kita gimana. Itu bukan pembicaraan yang aku suka, by the way. Beberapa tahun aku kerja sebelum S2 ya di NGO dan aku tuh suka ngomongin problem dan solution gitu. Jadi NGO kan memang ngebahasnya isu-isu Indonesia dan bagaimana mereka sebagai bagian masyarakat untuk terlibat untuk memberikan solusi gitu. Nah, menurut aku orang-orang yang bekerja even di pendidikan, especially di lokal ya, di daerah tuh masih terkungkung sama ya udah day to day aja gitu. Kita ngajar, that's it gitu. Aku tidak ingin masuk di sebuah lingkungan yang mana nanti pastinya kita akan menyesuaikan lingkungan kita, dan aku nggak mau. Itu salah satu hal kenapa aku nggak mau pekerjaan tetap, especially ngajar sebagai dosen ataupun guru. Adapun kesempatannya aku tuh sering menolak sekarang karena aku jauh lebih pengen kerja di freelance, tapi aku punya banyak pengalaman, aku ketemu lebih banyak orang, dan aku percaya itu pasti akan ngebuka ke lebih banyak opportunity dan aku bisa berkembang jauh lebih cepat. Ya memang konsekuensinya aku tidak punya hidup yang pasti, mulai dari gaji, mulai dari pekerjaan, but it's fine.
it's a price to pay, it's completely okay for me. Tapi banyak orang yang nggak setuju untuk hal ini, karena banyak orang yang masih ngasih tahu aku ya, jadi dosen aja lah, gini gitu. But it's just, the choice, right? Kembali ke topik pertama, mimpi itu adalah sesuatu akumulasi. Aku tuh ngerasa dengan sekarang aku tuh ngajar banyak banget, jujur. Aku ngajar anak yang kecil banget, kayak mulai sebelum TK ya, sebelum sekolah. Aku ngajar anak SD, aku ngajar anak SMP, aku ngajar anak SMA, aku ngajar mahasiswa, sampai aku ngajar dosen dalam 2 tahun ini. Bayangin, karena pilihan itu gitu. Dan aku tahu kan jadinya bagaimana mengajar gitu, ruang kelas, pedagogi, kemudian materi ajar seperti apa yang masuk di sini, yang masuk di sana, yang masuk dengan student ini, student itu gitu. Banyak banget pengalaman aku. Aku jadinya juga tahu kira-kira student-student seperti apa, ruang-ruang kelas seperti apa yang aku senang untuk ajarkan. Ada salah satu cerita kayak waktu aku di Inggris dulu tuh, aku tahu salah satu teman yang mimpinya tuh besar banget, dia pengen jadi presiden. Dulu aku mikir orang yang pengen jadi presiden itu cuma candaan atau mimpi yang kejauhan dan kayak ya udah gitu, nggak untuk diwujudin, tapi untuk yes ada di situ aja. Nah ternyata enggak, si temanku ini, mungkin karena aku ketemunya di Inggris kali ya, dia orang Indonesia dan dia sudah prepare itu, dan dia sudah dengan mimpi itu sedari lama sekali, karena dia dan papahnya gitu ya memperjuangkan itu. Dan menurut aku dia bisa untuk ya capai posisi-posisi besar di Indonesia, dan kenapa enggak go with the presidency. Dan dia juga punya target yang kayak gue nggak akan jadi presiden di 5 tahun ke depan, enggak, tapi puluhan tahun ke depan. And menurut aku proyeksinya masuk akal sekali sih. Jadi itu kali pertama aku ketemu orang yang mimpinya tuh besar, dan oh iya ya, orang bisa mimpi sebesar itu dan itu bisa diwujudin, dan ada step-step mitigasi langkahnya itu ada gitu. Nah cerita kedua, ada teman aku di salah satu program Waisili yang aku ikuti, itu adalah program leader di Asia Tenggara. Dia dari Kamboja. Aku bisa berpartisipasi di program itu karena aku adalah founder atau pimpinan dari Edu for All ya. Kita tuh awalnya cerita tentang problem di negara kita masing-masing dan apa yang kita bisa lakukan selaku anak muda gitu. Itu kayak percakapan in the break time aja gitu, nggak discussion di programnya. Sampai hari besoknya dia bilang kayak gini ke aku, Divya tahu nggak, aku tuh mikir kamu bisa jadi the next president of Indonesia. Terus aku kan kayak, what makes you think that way? Dia bilang, kecintaan kamu akan negara kamu, katanya gitu. You really can be, katanya. Wow, itu tuh bikin change perspektif dan life changing banget untuk aku. Kenapa? Karena kayak orang lain aja bisa berpikir setinggi itu untuk diriku, tapi kenapa aku tidak? Setelah itu banyak ngerubah perspektifku tentang apa yang ingin aku capai sih. Dulu aku di SILPDP itu memang ada ya target jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Dan jangka pendeknya udah terlaksana sebenarnya, jangka panjang itu ada. Cuman aku jadi mikir, kenapa nggak langsung target yang besar aja? Kalau dengan apa yang aku lakukan sekarang dan experience yang aku punya, menurutku aku bisa sih, cuman perlu ditingkatkan di a certain point gitu. Aku pengen jadi dulu di SILPDP itu policy making gitu, jadi pembuat kebijakan, karena menurutku itu jauh lebih besar. Tapi aku nggak bilang exactly jadi apa, tapi hanya di pemerintahan jadi policy making, that's it gitu. Dan itu bikin aku pikir, mungkin presiden enggak ya, belum mungkin ya. Tapi kalau jadi menteri pendidikan, iya juga nih. Looking back at my work now juga, aku kerja di banyak tempat, aku ngelihat bener-bener situasi kelas dan kondisi sekolah itu gimana, kondisi guru itu gimana. Itu tuh makin bikin aku yakin dengan mimpi yang aku punya. Dengan semua pengalaman yang aku punya, aku bisa offer banyak sekali solusi. Karena aku orang yang terlibat di dalamnya. Ngebayangin itu kayak, wow, life. Look, see how life brings you. Hal ini semakin menyadarkan aku karena aku punya program di kursus yang aku punya. Programnya di sebuah MTS di Pekanbaru. Kelasnya itu tuh dibagi. Misalnya ini kelas perempuan, ini kelas laki-laki. Ini menurut aku unik banget karena aku pertama kali ya dapat experience seperti ini, dan membuat aku semakin yakin gitu loh bahwa laki-laki perempuan itu memang diciptakan berpasangan. Karena kalau mereka sendiri, sulit sekali. Jadi even problem-problem di sekolah itu aku jadi tahu karena aku terpapar hal baru ini dan permasalahan baru ini. Kalau aku terus melakukan apa yang aku lakukan sekarang, aku percaya sih ada banyak solusi yang aku bisa tawarkan, dan aku bisa banget jadi orang yang aku mau, menteri pendidikan. Itu ya, itu target terbesarku, dan aku harap
40 apa 50 gitu ya. Aku pengen jadi menteri pendidikan. Karena memang biasanya untuk jadi menteri itu kita harusnya udah jadi wise, karena kita akan jadi leader untuk kementerian dan orang yang kita bawa itu cukup banyak gitu. Nah itu salah satu mimpi terbesar aku, karena menurut aku dengan apa yang aku lakukan di organisasi yang aku punya, Edu for All, dan aku ngajar, memberikan sepenuhnya. But again, ada banyak guru yang kesulitan untuk memberikan sepenuhnya karena terlalu banyak tuntutan, sulit ya. Aku semakin ngajar di sekolah tuh semakin paham, terus having conversation with the teacher, wow, I cannot do your work. Banyak banget kerjaan guru itu, dan oh my god, aku ngajar anak aja 1 hari itu di kelas yang isinya semua laki-laki, kayak kepala aku udah mau pecah. Gimana teacher yang setiap hari menghadapin itu, amazing. Belum juga dengan tuntutan kerjaan lainnya, kerjaan administratif mereka, kerjaan organisasional mereka di sekolah, struktural, macam-macam. Jadi ya itulah singkatnya apa yang mau aku bagikan. Kalau kamu sampai sekarang nggak tahu mau jadi apa cita-cita kamu, menurut aku lanjutin aja, kerja apapun yang kamu bisa, lihat lebih banyak orang. Itu ya poin pertamanya adalah meet as many people as you can, karena dari situ itu akan ngebikin kamu dan ngebawa kamu ke tempat-tempat yang kamu sendiri kayak nggak pernah bayangin. Iya ya gue bisa di sini, iya ya ada pemikiran ini. Itu yang akan nanti ngebawa kamu ke tempat yang bisa bikin kamu sangat amat bahagia ada di sana, bikin hati kamu tuh membara karena kamu punya mimpi, kamu punya asa, kamu punya hal yang untuk diwujudkan. Kamu nggak harus benar-benar tahu tujuan kamu sekarang, kamu jalanin yang terbaik. Always give the best in everything that you do and enjoy the life. And I also want to say, like, a life without a dream is just like a life without meaning. Kita tuh dikasih Tuhan kesempatan untuk bermimpi dan mewujudkan itu salah satu kebahagiaan yang besar sekali dan perjuangan yang panjang tapi menyenangkan sekali. Jadi buatlah hidupmu bermakna dan memiliki mimpi. Mungkin itu ya yang mau aku sampein, dan aku mohon doanya semoga sebesar apapun itu mimpi aku sekarang dan dimana aku sekarang berada, apapun itu aku percaya sih bisa terwujud. Dan walaupun gak terwujud ya itu akan pastinya ngebawa aku ke tempat yang jauh lebih baik. Dan yeah, I will ended up doing something great as my own dreams gitu. Menurut aku segitu aja video kali ini. Kenalin, nama aku Olivia. Aku senang banget membagikan pengalamanku, pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan dan tentang hidup. Kalau kamu seneng untuk konten-konten seperti ini, kamu bisa follow aku di Instagram, sosial media aku official Livia atau official_Livia. Ada banyak ya, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube yang kamu tonton sekarang. Segitu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. See you on my next video. Bye.